我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, gimana nih kabar kalian yang abis malam mingguan? Udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan meramaikan kolom komentar. Buat kalian yang baru banget datang, biasalah, jangan lupa subrek dan nyalain lontongnya. Koi, tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan pertempuran antara kelompok Xiaoyan dan Yao Ming melawan suku Heaven Demon Phoenix. Yin Huang dan Kun Huang pun akhirnya bekerja sama untuk berhadapan dengan Xiaoyan. Yin Huang pun segera mengulurkan lengan bajunya dan membentuk cakar elang hitam gelap yang menyeramkan. Cakar dengan panjang 5 meter dan tampak seperti pedang panjang yang sangat tajam. Ada sedikit lengkungan saat kekuatan menakutkan diam-diam berkumpul di tepinya. Sementara itu Kun Huang di sampingnya mengeluarkan uap hitam yang melonjak di sekelilingnya. Ini adalah skill ultimate unik mereka. Uap segera membentuk pusaran aneh yang melindungi tubuh mereka dan mereka tidak akan menerima kerusakan sedikit pun. Hal itu dianggap sebagai pertahanan mutlak yang sebenarnya. Tubuh Yin Huang pun segera bergerak ketika ia mengeluarkan cakar iblis pemisah agung. Sepasang sayap yang lebarnya belasan meter pun segera terentang di belakangnya. Dalam sekejap ia pun segera muncul di atas Xiaoyan. Cakar hitamnya yang besar tiba-tiba menekan ke bawah. Angin tajam menyegel udara di sekitar Xiaoyan. Setelah itu ia pun dengan kasar meraih ke lapas Xiaoyan. Sementara itu Kun Huang pun melepaskan skill Do yang kuat saat Yin Huang menyerang. Uap hitam segera melonjak keluar dari tubuhnya ketika ia mengeluarkan teknik perut darah Kun Huang. Uap pun dengan cepat membentuk gumpalan hitam aneh yang lebarnya beberapa ribu meter. Sepintas itu tampak seperti perut yang sangat besar. Sebuah lubang besar dibuka di bagian atas perut dan tampak seperti mulut ganas yang besar yang menggigit ke arah Xiaoyan. Keduanya bekerja sama dengan cara yang luar biasa saat mereka menyerang ke arah Xiaoyan. Satu menyerang dari atas sementara yang lain menyerang dari bawah. Mereka benar-benar menutup semua rute pelarian dari Xiaoyan. Mata Xiaoyan pun dengan cepat menyapu mereka berdua. Xiaoyan tidak tampak panik karena dua serangan yang terkoordinasi dengan baik dari Doseng ini. Sebagai gantinya Xiaoyan pun segera mengulurkan tangannya dan tiba-tiba menekannya dengan keras ke arah cakar angin yang terbang di atasnya. Energi di dalam ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi liar dan ganas setelah Xiaoyan mengeluarkan teknik jari musim semi kuning. Sosok besar berwarna kuning tua muncul entah dari mana. Setelah itu ruang bergemuruh disertai dengan momentum yang menakutkan karena bertabrakan dengan cakar yang terbuat dari angin. Xiaoyan pun tidak berhenti setelah menekan maju dan segera mengeluarkan teknik telapak tangan penciptaan surga yang agung. Telapak tangan kanannya tiba-tiba terbanting ke bawah dan cahaya hitam besar menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan pun segera mengelilingi perut hitam besar itu saat kekuatan hisap yang kuat meletus dan dengan paksa menyeret perut itu masuk. Angin cakar dan perut hitam raksasa pun dihancurkan oleh pembalasan tajam dari Xiaoyan. Menjadi sumber serangan baik Yin Huang dan Kun Huang juga terlibat. Darah di dalam tubuh mereka pun segera bergejolak dengan intens. Pembalasan langsung dari Xiaoyan ini akhirnya menyebabkan ekspresi Kun Huang dan Yin Huang berubah. Mata mereka dengan cepat menyapu pertempuran antara Feng Huang dan Yao Ming. Hati mereka mulai tenggelam setelah menyadari bahwa Feng Huang sedikit dirugikan. Salah satu di antara mereka pun bergumam bahwa keterampilan Do yang dipraktikkan bocah ini adalah semua keterampilan Do kelas Tian. Sementara itu Xiaoyan segera berbicara dengan suara yang dalam setelah memaksa Kun Huang dan Yin Huang mundur. Xiaoyan memerintahkan Tetua Ming yang berada di kelas Banseng untuk memimpin orang-orang yang tersisa menghabisi kelompok suku Heaven Demon Phoenix. Tetua Ming pun tidak berani meremehkan perintah setelah mendengar hal ini. Ia pun segera memerintahkan prajurit untuk mengikuti dirinya. Tetua Ming pun segera memimpin untuk menyerang kelompok ahli dari suku Heaven Demon Phoenix. Pertempuran yang intens pun terjadi di antara dua kelompok. Banyak kematian telah terjadi di antara para ahli suku Heaven Demon Phoenix setelah kontak singkat ini. Kun Huang dan Yin Huang pun segera marah, namun tiba-tiba sesosok pun muncul di depan mereka.
Xiaoyan merentangkan telapak tangannya dan Doki di dalam tubuhnya mulai berkumpul. Fluktuasi yang menakutkan pun mulai menyebar dengan cepat. Doki menyebar seperti gelombang laut, tetapi Xiaoyan tetap tanpa ekspresi saat tangan kanannya tiba-tiba menghantam keduanya. Alam void pun mulai berfluktuasi setelah telapak tangan Xiaoyan turun. Jejak tangannya yang besar muncul seperti langit saat berkumpul di atas kepala Kun Huang dan Ying Huang. Setelah itu serangan disertai dengan momentum destruktif yang mengerikan pun segera runtuh. Serangan pun segera menembus udara dan meruntuhkan udara itu sendiri bersamaan dengan ledakan sonik yang bergema dengan keras. Ekspresi Kun Huang dan Ying Huang pun menjadi sangat serius setelah merasakan kekuatan destruktif yang dikandungnya. Teriakan Phoenix yang keras dan jelas bergema di seluruh udara yang kosong. Tubuh Kun Huang dan Ying Huang pun keduanya tiba-tiba membengkak. Dalam sekejap mata mereka pun berubah menjadi dua Heaven Demon Phoenix berukuran 10.000 meter. Mereka pun mengepakkan sayapnya yang besar dan pilar cahaya selebar 2000 meter segera melesat dan dengan keras memukul sidik jari yang besar tersebut. Ledakan pun segera terjadi ketika tabrakan itu seperti dua meteorit yang saling beradu. Kekuatan tabrakan yang menakutkan itu bersiul dan menyebar seperti tsunami. Mata Xiaoyan pun menjadi dingin setelah melihat keduanya bergabung untuk memblokir Yellow Spring Palm ini. Tato Klan pun perlahan muncul di antara alis Xiaoyan. Aura Xiaoyan pun seketika melonjak dan dalam beberapa kedipan Xiaoyan telah melonjak dari bintang 1 doseng ke bintang 2 kelas doseng. Transformasi Xiaoyan pun terdeteksi oleh Kun Huang dan Yin Huang. Ekspresi mereka segera berubah. Sebelum mereka bisa melarikan diri, sidik jari besar di atas kepala mereka pun tiba-tiba menekan. Pilar cahaya selebar 2000 meter yang mereka ciptakan pun segera hancur berantakan. Setelah menderita serangan mengerikan ini, daging Heaven Demon Phoenix mereka pun segera terbelah. Darah segar pun mengalir dan terus-menerus keluar dari tubuh mereka. Suara ledakan yang dalam segera berdesir dari tubuh mereka. Setengah dari tulang putih padat mereka bahkan terbuka. Telapak tangan yang kokoh ini benar-benar mengubah mereka berdua menjadi lumpuh. Kekalahan Kun Huang dan Ying Huang yang menyedihkan dirasakan oleh para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix. Mereka pun benar-benar terkejut setelah menyadari bahwa dua sesepuh agung benar-benar kalah di tangan Xiaoyan. Wajah mereka pun benar-benar pucat. Jiu Feng dan Feng Qinger pun menunjukkan mata yang tercengang. Tidak satu pun dari mereka yang mengharapkan bahwa Xiaoyan akan menjadi sekuat ini. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun melangkah maju melalui alam void dan muncul di atas kepala Kun Huang dan tetua lainnya dengan cara seperti hantu. Tangannya dengan cepat membentuk berbagai segel hingga akhirnya dua pilar cahaya misterius menembak kedua kepala Heaven Demon Phoenix. Tubuh mereka pun dengan cepat menyusut sebelum mereka kembali ke bentuk manusia mereka dalam sekejap mata. Namun ada simbol misterius tambahan di dahi mereka. Metode penyegelan ini hanya bisa berhasil ketika pihak lain tidak dapat melakukan perlawanan. Mata sedingin es Xiaoyan pun beralih ke para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix setelah berhasil menyegel Kun Huang dan Yin Huang. Para ahli pun segera mulai bergidik setelah melihat Xiaoyan yang menoleh. Semua orang pun saling berhadapan dan sebuah kejutan segera muncul di dalam hati mereka. Mereka semua pun seketika bergerak pada saat yang bersamaan saat mereka mulai melarikan diri ke segala arah. Xiaoyan pun dengan dingin tertawa setelah melihat mereka mencoba melarikan diri. Tangan Xiaoyan pun membidik ke kejauhan sebelum akhirnya mengepal. Ruang kosong pun segera memadat menjadi sangkar yang tidak terlihat. Dengan lambaian lengan baju Xiaoyan, sangkar itu sendiri pun mulai menyusut dengan cepat. Para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix pun semuanya tertangkap di dalam sangkar yang tak terlihat yang berukuran kurang dari 100 meter. Mereka benar-benar tidak dapat melakukan apapun terlepas dari bagaimanapun mereka berjuang. Xiaoyan perlahan menghela nafas lega setelah menyegel Kun Huang dan Ying Huang dan menekan para ahli Heaven Demon Phoenix. Xiaoyan telah menggunakan semua kekuatannya untuk melakukan hal ini. Melawan dua doseng sendirian telah membuat Xiaoyan kelelahan. Xiaoyan pun beristirahat sejenak setelah melakukan semua ini. Barulah kemudian Xiaoyan mengangkat kelapanya dan melirik pertempuran sengit Feng Huang dan Yao Ming. Xiaoyan pun tanpa sadar tertawa sebelum akhirnya berteriak keras ke arah Feng Huang dan memberitahu bahwa Kun Huang dan Ying Huang telah dikalahkan. Jika Feng Huang terus bertarung, maka Xiaoyan akan membunuh satu orang setelah setiap 10 hitungan.
Feng Huang dan Yao Ming yang berada dalam pertempuran yang intens buru-buru berbalik setelah mendengar teriakan dingin dari Xiaoyan. Mereka pun buru-buru mengamati situasi dengan mata mereka. Mereka pun sedikit tercengang setelah melihat Kun Huang dan Ying Huang telah ditangkap oleh Xiaoyan. Pada saat ini darah menutupi tubuh mereka dan wajah mereka benar-benar pucat dengan mata mereka yang tertutup. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup ataukah mati. Bahkan dengan sikap tenang dari Feng Huang, ia pun masih tidak bisa menahan perasaan pusing saat melihat adegan ini. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat ia bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Sementara itu Yao Ming pun segera pulih dan tertawa. Ia berkata bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Xiaoyan benar-benar bagus. Saudara Xiaoyan benar-benar mendominasi. Saudara Xiaoyan sebenarnya telah berhasil menghabisi dua iblis tua ini dengan kecepatan seperti itu meskipun bertarung melawan mereka berdua sendirian. Yao Ming ingin tahu keributan macam apa yang akan terjadi jika masalah ini ditransmisikan kembali ke Beast Region. Saat ini hati Yao Ming pun mulai berpikir lebih tinggi tentang Xiaoyan. Meskipun Yao Ming adalah dosen bintang tua tingkat lanjut, namun ia tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkan Xiaoyan. Selain itu, semakin lama Yao Ming berhubungan dengan Xiaoyan, semakin ia merasa bahwa Xiaoyan ini tidak terduga. Kekuatan Xiaoyan adalah salah satu alasan utama mengapa Yao Ming dengan cepat memilih untuk membantu Pulau Naga Timur dari 3 Pulau Naga Besar. Sementara itu, Feng Huang pun perlahan pulih dari keterkejutannya. Ia berkata kepada Xiaoyan bahwa suku Heaven Demon Phoenix mereka tidak akan beristri jahat sampai mereka membunuh Xiaoyan jika Xiaoyan berani membunuh mereka. Xiaoyan pun samar-samar tersenyum setelah mendengar ancaman ini. Xiaoyan pun segera berkata bahwa suku Heaven Demon Phoenix dan Xiaoyan sudah saling dendam. Selain itu, dengan Xiaoyan yang berani muncul di depan Feng Huang, itu menandakan bahwa Xiaoyan tidak takut. Xiaoyan tidak ingin menyia-nyiakan nafasnya untuk Feng Huang sekarang. Jangan meragukan metode yang dimiliki oleh Xiaoyan. Jika Feng Huang benar-benar kelas kepala, maka Xiaoyan tidak keberatan menjadi tanpa ampun dan memaksa suku Heaven Demon Phoenix kehilangan beberapa potong daging. Feng Huang pun terkejut saat melihat mata Xiaoyan yang tidak peduli. Meskipun ia tidak mengenal Xiaoyan dengan baik, namun ia bisa merasakan nada padat dalam kata-katanya. Feng Huang pun hanya bisa berteriak dengan marah dan bertanya apa yang Xiaoyan rencanakan. Xiaoyan pun tertawa dan berkata bahwa Xiaoyan tidak ingin melakukan apapun. Xiaoyan hanya berharap bahwa suku Heaven Demon Phoenix tidak ikut campur dalam masalah suku naga Void kuno. Feng Huang pun dengan dingin berteriak bahkan jika mereka tidak melakukan intervensi, Pulau Naga Timur masih tidak akan mampu melawan 3 Pulau Naga Besar. Apakah Xiaoyan benar-benar berpikir bahwa Pulau Naga Timur dapat bertarung dengan kekuatan gabungan dari 3 Raja Naga Besar dengan mengandalkan Naga Phoenix yang belum matang? Mata Xiaoyan pun menatap Feng Huang saat ia mulai menjawab dengan samar. Xiaoyan berkata bahwa ini bukan urusan Feng Huang. Feng Huang saat ini hanya punya 2 pilihan. Apakah Feng Huang akan tinggal atau pergi? Jika Feng Huang memilih untuk tinggal, maka Xiaoyan akan bergandengan tangan dengan kepala suku Yao Ming untuk menangkapnya. Setelah itu Xiaoyan akan membunuh apa yang disebut 3 setan Heaven Demon Phoenix. Jika Feng Huang memilih untuk pergi, maka silahkan lakukan segera. Selain itu, bantu Xiaoyan menyampaikan pesan kembali untuk suku Heaven Demon Phoenix. Katakan kepada mereka untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan mereka. Feng Huang pun segera mengerutkan keningnya sebelum akhirnya tertawa ketika ia membuat rencana. Feng Huang berkata bahwa ia khawatir Xiaoyan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kun Huang dan Ying Huang hanya dirugikan karena meremehkan lawan mereka. Itu sebabnya mereka saat ini terluka parah oleh Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan menempatkan segel pada mereka sebelum mereka bisa pulih. Meskipun Feng Huang tidak bisa mengalahkan Xiaoyan dan Yao Ming, namun mereka berdua akan menderita jika Feng Huang menghancurkan diri sendiri. Xiaoyan pun tertawa dan berkata bahwa Feng Huang memang layak menjadi kakak dari 3 setan Heaven Demon Phoenix. Telapak tangan Xiaoyan pun perlahan meraih kelapa Yin Huang dan Kun Huang saat ia mengucapkan perkataan tersebut. Xiaoyan pun lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka Feng Huang harus cepat dan mengambil keputusan.
Xiaoyan ingin melihat apakah lebih cepat antara Feng Huang yang akan menghancurkan dirinya sendiri ataukah Xiaoyan yang akan menghancurkan inti monster dari keduanya. Ekspresi Feng Huang pun berubah setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Ia pun mengatupkan giginya dan menatap ke arah Xiaoyan. Namun ekspresi Xiaoyan tidak berubah karena tatapannya dan ia pun perlahan mulai meningkatkan cengkramannya. Feng Huang pun akhirnya luluh dan berkata bahwa ia akan setuju dengan Xiaoyan. Suku Heaven Demon Phoenix tidak akan lagi terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan suku naga Void kuno. Oleh karena itu lepaskan mereka dan Feng Huang akan membawa mereka kembali. Xiaoyan pun tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa ia bisa melepaskan yang lain tetapi tidak untuk Jiu Feng dan keduanya. Tangan Xiaoyan pun segera mencapai ruang yang terkunci di mana Jiu Feng yang panik ditangkap oleh ruang di sekitarnya sebelum ditarik ke sisi Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun menepuk tangan Jiu Feng dan menyegel Doki di dalam tubuh Jiu Feng. Menanggapi hal tersebut, Feng Huang pun segera berkata sepertinya Xiaoyan tidak tulus dalam transaksi ini. Xiaoyan pun segera menjawab apakah Feng Huang benar-benar memperlakukan Xiaoyan sebagai orang bodoh. Jika Xiaoyan menyerahkan semua orang kepada Feng Huang, maka Feng Huang akan kembali ke suku Heaven Demon Phoenix dan membuat persiapan untuk mengirim lebih banyak ahli. Ketiga orang ini adalah sandera bagi Xiaoyan. Jika suku Heaven Demon Phoenix mereka bersikeras untuk berpartisipasi dalam urusan naga Void kuno, Feng Huang dapat bersiap untuk mengumpulkan mayat mereka. Namun jika Feng Huang benar-benar berhenti memiliki pikiran seperti itu, maka Xiaoyan secara alami akan membiarkan mereka pergi begitu kekacauan internal suku naga Void kuno diselesaikan. Saat ini yang terbaik adalah Feng Huang segera kembali ke suku Heaven Demon Phoenix dan meminta kepala sukunya untuk memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Tubuh Feng Huang pun gemetar setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Sejak kapan ada orang yang berani berbicara dengannya seperti ini? Namun terlepas dari bagaimana kemarahannya menyembur keluar di hatinya, ia juga mengerti bahwa orang yang memegang kendali adalah Xiaoyan. Selain itu, jika Xiaoyan benar-benar bergandengan tangan dengan Yao Ming, maka ia kemungkinan akan berakhir di tangan mereka kecuali jika ia memilih untuk menghancurkan diri. Akhirnya Feng Huang pun menghirup udara dalam-dalam sebelum akhirnya mulai berbicara. Feng Huang meminta Xiaoyan untuk menyerahkan orang-orang yang lain kepadanya. Ia akan segera menyampaikan perkataan Xiaoyan kepada kepala suku. Xiaoyan pun segera melambaikan lengan bajunya. Sangkar luar angkasa yang terdistorsi pun segera menghilang dan angin mendorong semua ahli dari suku Heaven Demon Phoenix ke sisi Feng Huang. Namun Jiu Feng, Kung Huang, dan Ying Huang masih berada di tangan Xiaoyan. Feng Huang yang benar-benar marah pun segera berkata bahwa Xiaoyan benar-benar berani. Suku Heaven Demon Phoenix akan mengingat hal ini. Jika sesuatu terjadi pada mereka, maka suku Heaven Demon Phoenix mereka tidak akan pernah beristri jahat sampai Xiaoyan mati. Xiaoyan pun segera tertawa dan berkata bahwa Feng Huang dapat yakin. Selama suku Heaven Demon Phoenix menepati janjinya, maka Xiaoyan pasti akan menjamin keselamatan mereka. Xiaoyan akan terus memantau aktivitas suku Heaven Demon Phoenix dan jika ada sesuatu yang salah, maka Xiaoyan akan memberikan kepala kepada Feng Huang. Sudut mulut Feng Huang pun berkedut dengan kemarahan yang keluar dari matanya. Tetapi ia akhirnya menekan amarah di hatinya. Tangannya pun dengan keras meluncur melintas ruang kosong di depannya dan celah spasial segera muncul. Tubuhnya segera memasuki celah spasial tanpa ragu-ragu. Para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix pun segera mengikutinya dari belakang. Seluruh ruang menjadi sunyi setelah ahli dari suku Heaven Demon Phoenix terakhir menghilang ke celah spasial. Yao Ming pun mengedipkan matanya dan ia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak beberapa saat kemudian. Ia pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa dirinya yang bernama Yao Ming jarang mengagumi siapapun. Tetapi Yao Ming tidak punya pilihan lain selain melakukannya kali ini. Suku Heaven Demon Phoenix ini telah menderita kerugian besar kali ini. Yao Ming ingin tahu berapa banyak orang yang akan diam-diam menertawakan mereka jika masalah ini menyebar. Xiaoyan pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya ia melemparkan 3 orang di tangannya ke sesepuh dari suku Nine Sirin Deep Ground Python. Para sesepuh pun buru-buru menangkap tubuh mereka. Xiaoyan pun segera berkata seorang elit doseng bukanlah seseorang yang bisa dibuat sesuka hati. Suku Heaven Demon Phoenix akan menderita pukulan berat jika mereka kehilangan 2 hantu tua ini. Kehilangan ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima.
Yao Ming pun tersenyum sebelum akhirnya bertanya apa yang harus mereka lakukan saat ini. Xiaoyan pun dengan lembut menghela nafas dan berkata bahwa mereka harus pergi ke Pulau Naga Timur. Mata Xiaoyan pun melihat ke bagian terdalam dari alam kosong dan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Feng Huang sebelumnya, Pulau Naga Timur telah dikelilingi oleh 3 pulau naga besar. Saat ini Xian mungkin juga dalam keadaan berbahaya. Xiaoyan mulai sedikit mengerutkan keningnya dan berkata agar mereka tidak menunda dan mulai bergerak. Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan berhenti tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak dan bergegas ke bagian terdalam dari alam void dengan kecepatan penuh. Yao Ming, dokter peri kecil, King Lin, dan yang lainnya dengan cepat mengikuti Xiaoyan dari belakang. Singkat cerita, di tengah penerbangan, tiba-tiba tubuh Xiaoyan pun terdiam. Xiaoyan pun mengerutkan kening saat ia melihat ke bagian dari dunia void di sebelah kirinya. Xiaoyan berkata bahwa ada aura yang familiar. Ledakan energi yang intens dipancarkan dari dalam ruang kosong. Segera sesosok pun memuntahkan darah dan mundur. Wajah sosok tersebut pucat saat matanya melihat sekeliling dengan marah. Lebih dari 10 sosok muncul di sekitarnya sesaat kemudian. Semua aura mereka sangat kuat. Jelas mereka semua sangat kuat, terutama 2 tetua yang memimpin mereka. Sementara itu ada sekitar 7 hingga 8 sosok yang dikelilingi oleh 10 orang. Tetapi saat ini kebanyakan dari mereka terluka parah. Ada 2 wajah yang familiar di antara orang-orang ini yang ternyata adalah He King dan Tetua Zuli. Tetua Zuli pun segera berkata bahwa 3 pulau naga besar benar-benar berani menyerang Yang Mulia Kaisar Naga. Seorang pria yang mengenakan baju perang pun tertawa dan mengejek ke arah Zuli. Ia pun berkata bahwa 3 Raja Naga yang agung adalah penguasa sejati. Ekspresi Zuli pun seketika berubah menjadi muram setelah ia mendengar perkataan tersebut. Ia pun berkata sepertinya mereka semua sudah melupakan aturan suku mereka di bawah pemerintahan 3 Raja Naga yang agung. Pria berbaju lapis baja tersebut pun sedikit mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Sementara itu seorang lelaki tua berwajah merah dengan tidak sabar melambaikan tangannya dan berteriak. Ia berkata kepada pria berpakaian baja yang bernama King Xuan agar jangan membuang nafasnya dengan orang tua ini. Yang terbaik saat ini adalah dengan cepat menghabisi mereka. Perlawanan dari Pulau Naga Timur lebih kuat dari yang mereka duga dan mereka harus segera kembali. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, matanya pun segera menjadi dingin saat ia melemparkan telapak tangan ke arah He King. Angin yang menakutkan pun merobek udara dan dengan cepat menabrak tubuh He King dengan kecepatan seperti kilat. He King pada saat ini mungkin telah mencapai puncak perubahan ke-8 dari kelas Dozun. Tetapi bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan Banseng tingkat tinggi? Armor di tubuhnya pun segera hancur setelah menerima serangan tersebut. Seteguk darah pun dimuntahkan saat tubuhnya bertabrakan dengan beberapa anggota suku lain di belakangnya. Mata He King pun langsung memerah setelah menderita pukulan berat ini. Tubuhnya pun seketika tiba-tiba membengkak menjadi 2 kali ukurannya. Pria tua berwajah merah pun dengan dingin tersenyum sebelum akhirnya menggelengkan kelapanya. Ia segera melambaikan tangannya dan memberikan perintah untuk membunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun hidup. Zuli pun menjadi sangat marah sebelum akhirnya Doki yang mengerikan meletus saat ia melemparkan pukulan ke depan. Doki yang besar dan perkasa berkumpul menjadi naga setinggi 1000 meter yang dengan gila-gilaan menyerang pria tua berwajah merah. Tubuh pria tersebut pun membengkak saat Zuli mulai menyerang. Dalam sekejap mata ia pun berubah menjadi setengah manusia setengah naga. Ia pun meraung ke langit sebelum akhirnya menembak ke depan seperti bola meriam. Hanya dengan 1 pukulan ia benar-benar menghancurkan naga energi raksasa tersebut. Setelah itu tubuh tetua tersebut pun muncul di atas kepala tetua Zuli saat cakar naga besar dengan keras merobek udara. Tetua Zuli pun mengatupkan giginya saat serangan yang sangat ganas ini turun dari atasnya. Sebuah baju besi dengan simbol naga di atasnya muncul di sekitar tubuhnya. Setelah itu armor tersebut pun muncul seperti naga yang marah dan bertabrakan dengan tetua setengah naga tersebut. Sementara itu tetua berwajah merah pun dengan dingin tersenyum dan segera melambaikan lengan bajunya. Setiap kali ia melakukannya, seorang prajurit dari Pulau Naga Timur memuntahkan darah dan jatuh kembali.
Armor di tubuh mereka juga akan meledak hingga akhirnya para prajurit dari 3 suku naga besar akan menerkam prajurit dari Pulau Naga Timur tersebut. Kemarahan sengit segera meletus di mata Hei King setelah melihat anggota sukunya ditangkap satu persatu. Hei King pun segera melakukan serangan ke arah tetua berwajah merah. Pria tua berwajah merah pun dengan dingin tertawa dan menggelengkan kelapanya saat melihat serangan ini. Ia pun mengepalkan tinjunya dan sisik padat dengan cepat muncul. Ia pun dengan cepat melemparkan pukulan saat ledakan sonik yang dalam terbentuk di bawah tinjunya yang keras. Setelah itu ia pun bertabrakan dengan Hei King yang secara eksplosif menembak. Tabrakan keras pun segera terjadi, namun tubuh tetua berwarna merah pun hampir tidak bergetar. Di sisi lain, lengan Hei King pun mengungkapkan pembuluh darah dan suara samar tulang retak juga segera muncul. Tangannya dengan lemah jatuh saat tubuhnya terbang mundur sejauh 10.000 meter. Barulah pada saat itu ia pun perlahan berhenti. Mata Hei King pun berangsur-angsur menjadi kabur dan dia bergumam apakah ia akhirnya akan mati. Pada saat ini ia telah terluka parah oleh pria tua berwajah merah tersebut. Meskipun ia merasa tidak puas di dalam hatinya, namun ia juga mengerti bahwa ada kesenjangan yang sangat besar antara ia dengan pihak lain. Ruang di depan Hei King pun berfluktuasi saat sesepuh berwajah merah pun muncul di hadapannya. Tetua tersebut segera berkata agar Hei King tetap tenang. Ia akan melemparkan Hei King ke makam naga begitu Hei King mati. Itu bisa dianggap sebagai tempat peristirahatan untuk Hei King. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, ia pun perlahan menurunkan tubuhnya dan meletakkan tangannya dengan lembut di atas kelapa Hei King. Kilatan dingin pun muncul di matanya yang agak keruh. Sementara itu, tetua Zuli yang diseret ke kejauhan merasakan tubuhnya menjadi sedingin es setelah melihat situasi Hei King. Matanya benar-benar berwarna merah darah saat ia berteriak kepada tetua yang bernama Houzan bahwa Kaisar Naga tidak akan melepaskannya jika ia berani membunuh Hei King. Pria bernama Houzan pun tidak menanggapi perkataan dari tetua Zuli. Senyum kejam pun muncul di wajah pria tua berwajah merah tersebut. Jari-jarinya yang tajam dengan lembut menekan ke bawah dan membentuk 5 lubang darah di kepala Hei King. Namun pada saat yang bersamaan suara lembut pun perlahan ditransmisikan ke telinganya dan tubuhnya benar-benar diam seperti patung. Sosok Xiaoyan pun segera muncul dan mulai berbicara. Xiaoyan berkata apakah tetua tersebut berpikir bahwa ia bisa menghancurkan kepala Hei King lebih cepat daripada Xiaoyan melakukan hal yang sama kepada kepalanya. Hei King yang sudah memejamkan matanya untuk menunggu kematian tiba-tiba membuka kedua matanya setelah mendengar suara lembut yang familiar. Suara yang mengandung kemarahan dari sosok kurus yang familiar yang ternyata adalah Xiaoyan. Mata Hei King sangat tercengang saat ia melihat sosok kurus yang muncul di sampingnya. Terutama ketika Hei King melihat tangan sosok tersebut dengan lembut menekan kepala lelaki tua berwajah merah. Kelopak mata Hei King pun tanpa sadar berkedut. Tubuh lelaki tua berwajah merah pun benar-benar terdiam pada saat ini. Ia pun segera bertanya siapakah sosok tersebut. Ia bernama Tetua Huozan dari Pulau Naga Utara. Saat ini tubuhnya tidak berani bergerak sedikit pun. Ia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari tangan di kepalanya. Hatinya dengan jelas mengerti bahwa kepalanya akan meledak menjadi kelompok kabut berdarah jika tangan ini bergetar dengan lembut. Ekspresi Huozan pun seketika berubah dengan cepat dan ia pun bertanya-tanya di dalam hatinya dari mana monster ini berasal. Mengapa ia tidak bisa merasakan kekuatannya? Sementara itu Xiaoyan dengan acuh tak acuh melirik pria tua tersebut sebelum akhirnya memerintahkannya untuk melepaskan tangannya. Ekspresi pria tua berwajah merah pun seketika berubah dan ia pun dengan cepat memutar matanya. Ia pun segera berkata bahwa ia akan menghitung sampai 3 dan mereka akan melepaskannya secara bersamaan. Sementara itu wajah Hei King pun berubah menjadi ungu saat ia dengan lembut berteriak ke arah Xiaoyan. Ia meminta Xiaoyan untuk membunuh tetua tersebut. Tetua tersebut adalah elit Banseng dari Pulau Naga Utara dan memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada Hei King. Nyawanya sangat berharga jika dibandingkan dengan nyawa Hei King. Mata lelaki tua berwajah merah tersebut pun seketika menjadi dingin. Ia segera merasakan keinginan untuk menghancurkan kepala Hei King. Tetapi ia hanya bisa menekan keinginan membunuh di dalam hatinya saat ia memikirkan orang misterius ini. Ia pun segera bertanya kepada Xiaoyan bagaimana kesepakatan yang ia tawarkan.
Xiaoyan pun tersenyum dan menyetujui kesepakatan tersebut. Tetua berwajah merah pun seketika bersuka cita. 3 angka dengan cepat terucap dari mulutnya, dan setelah nomor terakhir berbunyi, ia pun merasakan tangan sedingin es di atas kepalanya benar-benar bergeser. Ia pun buru-buru melemparkan Heiking ke samping dan terbang dengan kecepatan seperti kilat. Huozan yang telah berhasil lepas dengan jelas melihat orang yang telah melakukan intervensi sebelumnya. Ia segera terkejut setelah melihat bahwa orang ini masih sangat muda. Ia pun segera berkata, bolehkah ia tahu siapakah teman ini? Masalah ini sepenuhnya merupakan masalah suku naga Void kuno mereka. Ia berharap bahwa teman ini tidak ikut campur. Raja naga dari 3 pulau naga besar berada di dekat mereka. Jika mereka tertarik ke sini, ia berpikir akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk melarikan diri. Xiaoyan bertindak seolah-olah ia tidak mendengarkan teriakan pria berwajah merah tersebut. Xiaoyan pun segera menurunkan tubuhnya dan membantu Heiking berdiri. Setelah itu Xiaoyan pun mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut Heiking. Xiaoyan pun tertawa sebelum akhirnya bertanya bagaimana keadaan Heiking. Heiking pun tersenyum pahit dan menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya berkata bahwa hal itu tidak cukup untuk membunuhnya. Heiking pun memandang lelaki tua berwajah merah dengan menyesal sebelum akhirnya berkata seharusnya Xiaoyan membunuhnya lebih awal. Orang ini adalah elit Banseng. Membunuhnya akan sama dengan memotong daging Pulau Naga Utara. Kesempatan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa Xiaoyan temukan setiap saat. Sementara itu, perubahan yang tak terduga ini juga dirasakan oleh tetua setengah naga yang bertarung dengan tetua Zuli. Ia pun mengerutkan kening dan berteriak keras kepada Huozan apa yang terjadi. Sementara itu di sisi lain, tetua Zuli saat ini telah jatuh dalam kondisi yang menyedihkan. Tak lama pria tua berwajah merah pun segera berkata bahwa sebuah permasalahan telah terjadi. Menanggapi hal itu, mata tetua setengah naga pun segera melirik ke arah Xiaoyan. Ia pun segera berteriak kepada Xiaoyan dengan mencampuri urusan suku naga Void kuno miliknya di alam Void ini bukanlah keputusan yang cerdas. Sementara itu tetua Zuli juga menggunakan kesempatan ini untuk menghela nafas lega. Ia melihat sosok manusia di samping Heiking dan juga sangat terkejut. Tanpa sadar ia pun segera menyebutkan nama Xiaoyan di dalam keterkejutannya. Tubuhnya segera bergerak dan muncul di samping Xiaoyan sebelum akhirnya ia bertanya mengapa Xiaoyan datang ke sini. Masalah di sini bukanlah sesuatu yang bisa Xiaoyan campuri. Bawa Heiking pergi dan ia akan melindunginya. Di sisi lain, mata Huozan pun secara bertahap mengungkapkan beberapa ketidakramahan saat ia menatap ke arah Xiaoyan. Ia pun segera bertanya apakah mereka mencoba melarikan diri. Bagaimana bisa itu begitu mudah? Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun segera mengerutkan keningnya sebelum akhirnya berbicara. Xiaoyan berkata hanya Banseng baru gede aja berani bertindak sombong di depan Xiaoyan.